Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Sosok perempuan yang sangat mencintai laut. Gitu. Sesuatu yang ibu cintai itu mengambil sesuatu yang ibu cintai juga yang lainnya. Ini sangat filosofis. Rasa takut itu sebaiknya dilawan atau dilupakan. Kayaknya sih Mbak, kalau dengan konsep emak-emak, ketakutan Mbak tadi itu bisa kepatahkan karena cuma emak-emak yang bisa ngerti mau belok kanan sen ke kiri. Rasa takut itu tidak pernah meninggalkan saya, dia menjadi nyungi. Gimana kalau besok berubah jadi kayak pejabat lain? Bukannya kita malu ke penonton. Ternyata, yang menangis di metro ternyata sama aja. Kita beban loh, awas loh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A dan terima kasih juga untuk para penonton yang di studio, teman-teman mahasiswa, terima kasih. Dan selain teman-teman mahasiswa juga tentu saja ada 3 orang spesial yang menemani saya sebagai panelis pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Tejo, Jolin, and one and only Gian. Masih ada yang spesial, yaitu hari ini Q&A kembali menghadirkan sosok inspiratif, sosok pemimpin perempuan dengan karirnya yang penuh inspirasi dan juga menyentuh hati. Berawal dari perjalanan profesional hingga menduduki kursi nomor 1 di Provinsi Maluku Utara. Kiprahnya menorehkan cerita tentang kerja keras, komitmen, dan keberanian untuk menembus batas di dunia politik yang kerap didominasi laki-laki. Siapakah dia? Kita simak dulu cuplikan yang satu ini. Langsung saja, inilah bintang tamu kita, Shirley Juanda. Lebih keras lagi teman-teman. Ibu Shirley, apa kabar? Terima kasih sudah berkenan loh di Q&A di tengah kesibukannya yang luar biasa. Ibu menyadari nggak bahwa ibu ini sangat viral akhir-akhir ini? Kalau lihat di algoritma view-nya lumayan, tapi nggak tahu. Tapi memang itu by design atau memang itu menurut ibu itu natural aja dan tidak pernah sebenarnya postingannya tuh untuk mensosialisasi kegiatan saya untuk masyarakat Maluku Utara. Cuman mungkin algoritmanya agak sedikit kebablasan. Menurut ibu itu suatu keuntungan atau kebuntungan? Keberuntungan sih. Keberuntungan ya. Nah, bicara soal keberuntungan, ada pertanyaan lagi Bu. Bu Shirley, tahukah bahwa ibu ini adalah gubernur terkaya di Indonesia? Tahu. Tahu. Coba kita lihat datanya juga ya Bu ya, dari LHKPN kita saksikan. Wow, subtotalnya banyak sekali Bu. Menurut Ibu, bagaimana Ibu dianggap menjadi gubernur terkaya di Indonesia berdasarkan data ini? Ya sesuai data angkanya begitu. Oh. Kan dari pengusaha. Ketika kita menjadi pengusaha kita harus melaporkan semuanya dengan benar. Jadi ketika menjadi pejabat dia terbawa LHKPN ya. Oh, nah menurut Ibu ini, apakah menjadi pejabat publik lebih baik sudah kaya duluan atau mencari kekayaan Bu? Ibu? Bagi saya menjadi pejabat itu bagian dari pelayanan. Jadi sebaiknya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Baik, terima kasih Ibu, silakan duduk. Bu Shirley, selain tadi pertanyaan bahwa menjadi pejabat adalah sebuah pelayanan, tapi Ibu sempat ada culture shock nggak ketika jadi pengusaha kemudian menjadi pejabat begitu? Ada.
Kalau sebagai pengusaha itu kita kan harus mencari dulu baru bisa membelanjakan. Kita harus efisiensi untuk mendapatkan output yang maksimal. Kalau di pemerintahan kita hanya perlu belanja karena anggarannya sudah diberikan dari pusat, tentu kita juga harus cari PAD. Lebih mudah yang mana? Sebenarnya dari sisi mengatur cash flow lebih mudah menjadi pemerintah. Oh begitu ya? Kan tinggal belanja. Oh. Kalau pengusaha kan kita harus cari dulu baru bisa belanja. Oh harusnya lebih mudah ya. Tapi kok kayaknya sulit ya jadi pemerintah zaman sekarang ya nggak Dian? Ya betul ya, karena yang dibelanjain kan kepentingan dapur rumahnya tangga sendiri kan, ya kan ya. Jadi susah kan ya. Kalau Bu Sherly kan mungkin belanja untuk Maluku Utara. Kalau pejabat yang lain kan buat istri, anak, dan kolega-koleganya. Ya, yang lain ya. Iya, jadi susah kan, permintaannya banyak. Tadi yang menarik adalah melaporkan dengan benar ya. Karena kan pejabat kita apa yang dilaporkan sama apa yang digarasi beda biasanya kan. Tapi buat Bu Sherly, kalau misalnya ada pejabat kena kasus korupsi, sebaiknya dimundurkan, atau dinaikkan jabatannya? Sebenarnya jika terbukti bersalah ya seyogianya mundur jika terbukti bersalah. Karena kan biasa teman-teman ya, kalau ada yang korupsi apa biasanya? Betul, mereka yang ngomong ya, bukan gue ya. Bukan gue ya. Oke, Dian dan Bu Sherly ini juga ada yang menarik nih. Kita ingin tampilkan juga pernyataan dari Bu Sherly. Dinas PU itu minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Menurut saya 1,7 miliar itu banyak banget dan Ibu ternyata memiliki sistem sendiri saat itu. Iya, sebenarnya tidak ada sistem yang canggih ya, cuman Google Form aja. Jadi karena memang ada permintaan itu waktu itu mau Lebaran. Jadi kemudian saya berpikir kan mumpung mau Lebaran semua mudik, jadi mendingan laporan dari masyarakat saja. Toh mereka akan melewati semua jalan yang ada di Maluku Utara. Jadi saya buat video singkat dengan Google Form, masyarakat mengisinya dengan lokasi, desa, kecamatan, titik koordinatnya, foto, video. Dan setelah Lebaran saya dapat sekitar 270 laporan daripada dinas turun. 1,7 itu sebuah fenomena yang baru terjadi saat Ibu menjabat, atau ternyata itu sudah menjadi pola proposal anggaran di periode-periode sebelumnya? Itu sepertinya sudah rutin. Jadi setiap tahun itu ada biaya memang untuk mengecek jalan ya, inventaris jalan gitu. Ada laporannya Bu? Ya, pernah dilihat laporannya, cuman menurut saya laporannya itu tidak informatif. Yang tahun lalu punya, sehingga menurut saya kan jalan rusak itu nggak bisa dengan kata ya, harus lihat foto dan video, sehingga laporan yang diberikan ke saya itu tidak informatif menurut saya. Ibu berani banget loh kemudian mengkoreksi kekurangan di dalam pemerintahan sendiri. Ibu tidak takut mungkin tidak disukai, dibenci? Kan tujuan saya bukan untuk disukai, tugas saya menyelesaikan masalah. Oke, masih ada lagi nih pemirsa, coba kita tampilkan video yang satu ini. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Tepuk tangan buat Bu Sherly ya. Seorang perempuan berani menghadapi pendemo. Ada sekitar lebih dari 500 wakil rakyat kita, justru tidak ada satupun yang berani untuk menghadapi pendemo kala itu ya. Ya nggak sih Mbak Tejo? Itu ngintip dulu dari Ya, sudah dilihat. Atau pintu dibuka lentrut gitu? Enggak, sudah. Kebetulan saya tiba di lapangan itu waktunya sholat. Jadi setelah habis sholat, mereka berkumpul kembali, baru saya beraudiens dengan mereka. Tapi cukup nggak dengan turun didengar terus selesai Bu? Padahal kan mengungkapkan aspirasi itu kan ada sebuah harapan perubahan di situ. Ya, mereka waktu itu ada 17 tuntutan. Sebagian besar dari tuntutan itu kan keputusannya di pemerintah pusat. Mereka pun mengetahui hal itu. Jadi udah saya sampaikan semua tuntutan
tuntutan-tuntutan pada dasarnya hampir sama lah se-Indonesia. Itu kan keputusannya bukan di pemerintah daerah, tapi akan saya sampaikan ke pusat. Kemudian mereka juga melampirkan tuntutan-tuntutan daerah yang kemudian bisa kita berikan solusinya sesuai dengan kapasitas kita sebagai pemerintah daerah. Tapi tidak semua pejabat itu kan juga punya nyali kan, dan kita tidak pernah tahu kalau di daerah itu mungkin juga masyarakat melampiaskan kekesalan di pusat ke kepala daerahnya. Nah, Ibu ada persiapan nggak mengantisipasi hal-hal seperti itu untuk diri Ibu sendiri? Sebelumnya mereka udah lempar-lempar, bahkan ada yang masuk rumah sakit. Forkopimda, kebetulan hubungan saya dengan Forkopimda juga baik, mulai dari Pak Kapolda, Pak Danrem, dan Lanal, semua Forkopimda turun memastikan saya aman. Jadi mereka ikut saya turun juga, ada Pak Wagub dan Ketua DPRD Provinsi maupun Kota, ada Pak Wali juga. Dan memang sudah ada plan B jika tiba-tiba masa ngelempar-ngelempar, ada kayak shieldnya buat protek. Kalau saya ngelihat amannya bukan dari situ, Mbak. Amannya dari menggunakan sebutan, kalau nggak salah mama ya, apa ibumu udah. Panggilan di sana ya. Oh iya. Itu artinya ibu atau apa? Mama itu ibu-ibu. Nah, iya. Artinya itu justru yang mengamankan. Aku mamamu. Gitu loh. Itu secara sadar atau sebutan mamamu sudah sini, aku mamamu. Gitu. Saya dari awal running a government itu memposisikan saya tuh sebagai seorang ibu. Jadi setiap kali saya menghadapi mereka, mendengar mereka, ketika mereka marah, ketika mereka minta, saya selalu posisikan diri sebagai ibu. Dari mulai kampanye sampai dengan hari ini. Saya menganggap mereka semua anak-anak saya. Saya selalu bilang saya punya 1,3 juta anak-anak. Jadi kalau orang tanya apakah saya khawatir, iya secara logik ya. Tapi kemudian saya punya trust kalau mereka tuh will never harm me. Kalau misalkan aku sama Gian di situ dan mau melempar gitu ya, mungkin polisi nggak bisa ngalangin aku, mungkin PM nggak bisa, tapi begitu ada aku mamamu, itu gimana coba? Gimana Gian? Secara hati tuh langsung pasti kena ya. ditaruh. Gimana? Tapi enggak, itu sadar nggak? Ketika saya berkomunikasi dengan mereka, memang bahasanya, language-nya, emang saya memposisikan diri sebagai ibu mereka. Mereka pun dari tadinya penuh dengan amarah, nada tinggi, lama-lama mulai turun, lama-lama mulai senyum, selesai kita salaman. Ya hal yang paling ditakuti ya kehilangan pasangan hidup. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sebenarnya mengibarkan bendera di laut itu ya biasa dan banyak dilakukan, tapi entah kenapa kalau yang ini berbeda. Sebenarnya saya sering mengibarkan bendera di bawah laut, hanya dalam posisi sebagai gubernur itu yang pertama. Itulah yang mungkin membuat berbeda. Kamu menurut Jolin gimana? Sebagai orang yang mencintai laut juga. Aku juga sempat lihat video ini waktu itu, Bu, tanggal 17 Agustus ya. Nah, Ibu Shirley kan sebagai seseorang sosok perempuan yang sangat mencintai laut gitu. Tapi seperti yang kita tahu juga ada kesedihan juga yang dibawa oleh laut kepada Ibu gitu. Itu gimana sih Bu dari sisi seorang ibu terus melihat dua aspek ini gitu loh, seperti ibaratnya apa ya, sesuatu yang Ibu cintai itu mengambil sesuatu yang Ibu cintai juga yang lainnya. Itu pengen tahu sih Bu, kita dari sesama perempuan gimana ya Bu?
Sebenarnya ya saya orang yang sangat mencintai laut. Ketika kejadian itu saya takut sama laut, saya takut sama ombak, saya takut melintasi laut. Sedangkan pada masa kampanye pun saya harus melintasi laut. Jadi pertama kali saya harus melawan rasa takut saya itu waktu debat kandidat pertama. Saya harus di ibu kota, which is itu Sofifi, saya harus nyebrang. Saya bawa anak-anak saya, kita pindah ke kapal yang kecil sehingga saya bisa memastikan tidak ada yang menaruh apapun di situ. Dan selama 1 jam itu takut adalah skenario terburuk selalu muncul dalam pikiranku bahwa kapal bisa tiba-tiba meledak dan berbagai macam. Tapi rasa takut itu terus saya lawan. Kemudian makin ke hari rasa takut itu semakin berkurang. Itu berapa lama Bu kalau boleh tahu overcome traumanya? Trauma itu tidak pernah hilang. Hanya kemudian setiap kali trauma itu datang, saya memilih untuk melawan rasa trauma dan rasa takut itu. Sampai dengan hari ini. Bahkan waktu pengibaran bendera pun, adalah segala skema ketakutan yang muncul. Setiap kali mau turun tuh ada aja halusinasi yang ada di otak saya. Tapi saya selalu melawannya. Bahkan ketika ini pun saya pas mau caption nulis, saya merasa bahwa ini suatu message bahwa di hari kemerdekaan ini saya pengen merdeka dari rasa takut. Ini sangat filosofis. Rasa takut itu sebaiknya dilawan atau dilupakan? Saya memilih untuk melawannya karena kalau dilupakan itu tidak selesai. Jadi saya memilih untuk bukan melawan mungkin ya. Saya sekarang mungkin dalam posisi berdamai dengan rasa takut itu. Jadi rasa takut itu tidak pernah meninggalkan saya, dia menjadi new me. Jadi saya memilih untuk berdamai dengan rasa takut itu. Apa yang paling Ibu rasa atau hal yang paling menakutkan yang pernah Ibu takutkan sampai sekarang? Ya hal yang paling ditakuti ya kehilangan pasangan hidup. Saya sudah mengalami itu, jadi ya selanjutnya apapun dari itu saya sudah mengalami dan menghadapi ketakutan terbesar saya. Jadi nggak tahu ini mana yang lebih benar. Kalau orang Jawa melalui wayang itu bilang dewa cinta ke istrinya, istriku, cintaku tidak akan menghilangkan rasa takutmu. Tapi cintaku bisa membuatmu melupakan rasa takutmu itu. Jadi kita melupakan rasa takut. Jadi kalau Mbak Shirley melawan, berdamai, apa? Saya memilih berdamai. Pada saat kampanye ada satu video juga yang viral. Pada saat kayaknya kampanye besar, ya. Ibu bersama anak, terus ada yang nyanyi, beta janji, beta jaga. Iya. Apa yang Ibu janji dan Ibu jaga pada akhirnya? Karena ada momen Ibu melihat ke atas, kayak mengirimkan pesan pada mendiang suami. Apa yang pengen Ibu sampaikan? Dan mungkin apakah ada hubungannya dengan legacy yang Ibu lanjutkan buat masyarakat Maluku Utara? Buat orang yang pernah kenal Benny Laos itu, dia itu seseorang dengan integritas dan omongan dia itu selalu dia lakukan. Dalam mendampingi dia berkampanye, janji-janji politik itu ada 9 janji. Dan ketika tiba-tiba melihat seorang Benny Laos pergi begitu saja di tengah-tengah perjuangan, saya menolak untuk kalah. Saya menolak untuk selesai seperti itu saja. Sehingga itu salah satu alasan dan tentu dengan dorongan dari anak-anak, saya setuju untuk melanjutkan perjuangannya. Hanya untuk menyelesaikan janjinya bahwa kita bisa. Dan anak-anak saya merasa selalu bahwa Maluku Utara itu kesayangan almarhum suami saya. Beliau lahir dan tidak punya apa-apa. Dari zero sampai menjadi sesuatu putra daerah yang sangat bangga dengan daerahnya. Dan motivasinya kan hanya mensejahterakan Maluku Utara. Jadi anak-anak pada saat kampanye bersatu, kita saling menguatkan hanya untuk melanjutkan janjinya. Dan ketika kampanye dan kan saya ada 9 janji ya, setiap janji itu selesai, saya ngomong ke diri saya sendiri, ya berkomunikasi dengan beliau kayak, saya menyelesaikan janjinya satu persatu. Aku masih tertarik dari waktu ngomong soal ketakutan langsung sontak gemetar. Apa yang paling membuat Shirley takut? Sebenarnya ketika kejadian itu almarhum suami saya itu saya diantar ke puskesmas, almarhum suami diantar di rumah sakit. Kemudian tidak ada yang mau kasih tahu ke saya kondisi suami karena ketika saya
dibawa dari lokasi itu, suami belum ditemukan. Akhirnya dari puskesmas saya minta diantar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, almarhum masih bernapas tapi dalam keadaan tidak sadar. Mungkin sekitar 1 jam saya di samping beliau melihat bagaimana beliau melepaskan napas terakhir. Itu seperti dunia saya runtuh yang seakan-akan itu mimpi. Saya berharap itu mimpi. Bertanya kenapa saya tiba-tiba lost everything. I lost everything. Tapi malam saya berdoa ke Tuhan, Tuhan berikan saya hikmah untuk mengerti. Entah gimana besok pagi saya tidur dengan rasa marah, kecewa. Saya mau meninggalkan semua yang saya miliki di Maluku Utara dan kembali ke Jakarta. Tapi besok paginya saya bangun lebih tenang. Terus ketika kita diantar dari rumah pakai ambulans, naik helikopter, di helikopter saya melihat suamiku dengan terpal di helikopter. Saya pun tidur karena ini saya kelepas, jadi saya nggak bisa berdiri. Kemudian saya menyadari dalam perjalanan 1 jam ke Luwuk, seperti yang tadi Mbak Yohana katakan, almarhum adalah kepala daerah dengan kekayaan terbesar. Itu punya almarhum, bukan punya saya yang diwariskan. Tapi kemudian hari ini almarhum hanya dengan terpal. Saya bahkan semua dari badan saya ini bukan milik saya. Kita bisa duduk di helikopter itu dibantu sama orang lain. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini tuh semua akan hilang begitu saja. Tidak peduli betapa kaya, betapa hebat, pada akhirnya kita tidak memiliki apapun. Dan kemudian menyadari bahwa hidup ini bahkan bukan milik kita sejak awal. Ini milik Tuhan, takdir ini, takdir yang terjadi ke almarhum suami saya, semua milik Tuhan. Jadi saya memilih untuk menerima dan berdamai dengan takdir ini karena siapa saya untuk bertanya kenapa? Karena dari awal ini bukan milik saya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menampilkan sebuah video yang mungkin sedikit mengingatkan kita kepada sosok Pak Benny Laus ya. Engkau dan aku bagaikan doa yang mengikat dalam setiap langkahku, namamu ku sebut. Menyentuh hati ya Bu, betapa mungkin cinta itu mengalahkan segalanya. Mungkin tadi Ibu menyampaikan saya ingin melanjutkan janji-janji suami, tapi di satu sisi hal yang lain ada sebuah pembelajaran tentang cinta kasih yang menguatkan Ibu sebagai seorang wanita yang harus kehilangan pasangan hidup, menghadapi tantangan kehidupan politik yang juga tidak mudah begitu. Apa sih hal konkret yang dipegang dari pesan almarhum kepada Ibu yang membuat Ibu tuh benar-benar bisa menjadi pribadi yang tough, karena pasangan hidup itu adalah sebuah energi tersendiri bagi seseorang begitu. Kita daerah yang kaya tetapi masih, mohon maaf, pelayanan dasar. Bukti kejadian yang terjadi di almarhum, saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi beliau itu masih napas sekian jam dari kejadian hanya karena tidak punya fasilitas kesehatan yang baik sehingga akhirnya nyawa harus hilang begitu saja. Bahwa itu adalah takdir, ya saya menerima itu takdir. Tapi kemudian waktu itu ada rasa marah. Bagaimana kabupaten 10 tahun fasilitas, tidak punya oksigen, tidak punya alat picu jantung. Kalau seandainya rumah sakit ini pelayanan, fasilitas kesehatannya baik, mungkin ini bisa dihindarkan. Dan yang seperti saya ini banyak kejadian setiap hari. Sebelumnya ada yang melahirkan, meninggal, jatuh dari motor, operasi, tidak bersih, tidak steril, infeksi, meninggal. Ada staf saya juga luka, dia harus dijahit tanpa obat bius. Negara harus hadir. Ibu merasa negara selama ini tidak hadir? Negara berusaha untuk hadir, tapi masalahnya di mana? Faktanya adalah di kepulauan, di beberapa daerah seperti kita yang mungkin daerah 3T, sesederhana kesehatan sudah gratis. Gratis kan kesehatan itu gampang, 100 hari saya bayar kesehatan gratis. Tetapi peningkatan pelayanan, pemenuhan fasilitas itu butuh waktu dan butuh komitmen dari orang yang peduli, yang punya otoritas untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas itu memang ada turun sampai di daerah, bahwa mereka yang di daerah itu mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang sama dengan mereka di kota. Tapi saya bersyukur dengan Pak Presiden, Pak Menteri Kesehatan yang sekarang sangat berkomitmen untuk menghadirkan itu. Jadi di Taliabu, di Bobong itu, setelah saya dilantik berapa bulan, ada
langsung peletakan batu pertama rumah sakit tipe C, lengkap dengan semua fasilitas dan sekarang sedang dibangun, mudah-mudahan tahun depan sudah jadi. Mungkin Indonesia itu besar, kadang mungkin dengan kita bersuara terdengar, Ustadz bisa membantu. Kayaknya sih Mbak kalau dengan konsep emak-emak, ketakutan Mbak tadi tuh bisa kepatahkan karena cuma emak-emak yang bisa ngerti mau belok kanan sen ke kiri. Cantik, baik, bahwa masyarakat yang ada di Jati ini dia terharum. Sekarang saya punya rumah dan juga biar sedikit-sedikit sembako juga dia kasih. Ya, saya juga begitu, rasa bangga Ibu Sherly itu. Ya, Ibu bersyukurlah sama Ibu Sherly juga. Wanita pintar dan walaupun mendapat musibah yang besar, tapi beliau tetap jiwa besar untuk memimpin Maluku Utara dengan hati yang ikhlas. Berbicara tentang program Ibu Sherly Juanda selaku Gubernur Maluku Utara, dalam ini program itu saya kira sangat sudah berdampak di masyarakat. Salah satunya itu penggratisan biaya komite tingkat SMA dan SMK, kemudian rumah layak huni dan programnya sudah jalan dan itu sudah dirasakan masyarakat Maluku Utara. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberdayaan perempuan. Susah nggak sih Bu ketika Ibu memimpin begitu, kan otomatis pernah dong mungkin diragukan karena Ibu perempuan, istri almarhum Pak Beni, apakah bisa ini istrinya Pak Beni? Itu satu. Yang kedua, mengubah budaya birokrat itu kan nggak mudah ya Bu. Itu seperti apa? Kalau berdasarkan survei pada saat pilkada, banyak yang suka dengan almarhum tapi meragukan kapasitas saya. Tetapi kemudian itu kan hanya bisa dijawab dengan output. Jadi kebetulan saya kan, memang saya ibu rumah tangga, tapi saya juga bekerja. Saya tipe orang yang sangat output oriented, dalam mencari solusi kan masalah harus dipetakan dulu. 100 hari pertama yang paling urgent itu menggratiskan pendidikan dan kesehatan, karena itu kebutuhan banyak orang dan mendasar. Nah, bagaimana untuk menggratiskan sedangkan APBD Induk sudah jalan. Jadi saya belajar dari semua yang bisa belajar, berkonsultasi dengan Mendagri, Dirjen Keuda, adalah yang namanya Impres 01 2025. Dengan itu saya bisa relokasi anggaran saya buka, saya pelajari, dapatlah saya anggaran untuk menggratiskan pendidikan dan kesehatan untuk satu Maluku Utara. Bagaimana ASN dan birokrasi dalam menerimanya? Bagi saya ASN itu setia kepada atasannya hari itu. ASN itu seperti kita manusia biasanya selalu dalam survival mode. Dia mengikuti, jika pemimpinnya suka output, dia fokus ke output. Jika pemimpinnya suka pujian, dia fokus ke pujian. Semua ASN itu mereka beradaptasi untuk mereka bisa mempertahankan posisinya. Jadi bahwa saya waktu itu apel yang pertama saya bilang, saya tidak mau mengungkit masa lalu. Karakter saya adalah output oriented. Saya akan menjunjung meritokrasi, saya tidak akan prioritas ASN yang dekat dengan saya. Saya akan memastikan bahwa promosi mutasi semua dilakukan oleh kapasitas. Dan saya selalu percaya ketika kita punya niat baik, semesta membantu. Saya baru saja kemarin 2 hari yang lalu mendapatkan SK pelaksanaan manajemen talenta, dan Provinsi Maluku Utara adalah provinsi pertama menggunakan aplikasi Simata punyanya BKN, di mana mulai 2 hari yang lalu saya sudah bisa promosi mutasi semua menggunakan aplikasi. Artinya ketika mempromosi seseorang, datanya dia, kualifikasinya dia, kapasitasnya semua kita upload ke sistem yang akan membaca siapa yang masuk dalam kolom 7, 8, 9 untuk bisa dipromosi. Jadi tidak penting kenal siapa, tahu siapa. Mereka yang punya prestasi diberikan ruang untuk adil dan bertumbuh dan birokrasi yang transparan. Dan saya mendapatkan respon yang sangat positif. Mereka berlomba-lomba untuk berprestasi. Jadi kita sebagai pemimpin sebenarnya yang menentukan karakter ASN-nya seperti apa. Kalau kita berbicara tentang pemimpin perempuan, siapa sosok yang paling berpengaruh di dalam membentuk prinsip kepemimpinan Ibu sekarang ini? Saya menilai diri saya sendiri ya, nggak tahu orang lain yang menilai. Saya memimpin
dengan metode sederhana, emak-emak, ibu-ibu. Jadi itu makhluk terkuat di bumi tapi itu Bu. Iya, jadi bagi saya sosok yang sangat menginspirasi ya mama saya. Saya dididik dengan penuh dengan kasih sayang, kejujuran dan integritas. Itu yang coba saya implementasikan kepada seluruh ASN yang saya pimpin dan seluruh masyarakat yang saya pimpin. Mama saya itu ibu rumah tangga, tidak bekerja. Tetapi semua dari kita 4 bersaudara dan semua keluarga besar papa saya tidak ada yang berani melawan karena beliau sangat lembut, sangat baik sehingga akhirnya semuanya nurut gitu. Jadi ya mungkin itu yang menginspirasi saya dalam menghadapi Maluku Utara yang sangat keras dan sangat laki. Saya memposisikan diri sebagai ibu, mendengar, menasehati, yang bisa dikatakan bisa, yang tidak bisa dijelaskan kenapa. Dan selama 7 bulan ini metodenya berjalan dengan baik. Kalau gitu kenapa Mbak Sherly nggak mempertahankan yang kayak Mama? Jadi saya mempertahankan gini, dulu orang bekerja di domestik ini dari Porba, itu bukan sesuatu yang hina. Bukan sesuatu yang rendah. Belakangannya aja kita dapat industri, ibu rumah tangga jadi sesuatu yang jadi pekerjaan harus high profile. Ibu rumah tangga, padahal dulu itu gengsi karena dengan itu dia menguasai. Pertanyaanku sekarang, kenapa kok sekarang mengejar kepemimpinan formal sebagai gubernur? Padahal Mama tidak mengejar, tapi dia yang berkuasa. Dan realita di Jawa juga seperti itu. Yang menguasai kepala desa itu istrinya, yang menguasai itu. Kenapa nggak gitu? Real penguasa. Saya tetap ibu rumah tangga, tapi kan menjadi gubernur ini adalah pekerjaan saya 5 tahun ke depan. Dan menjadi gubernur bagian dari karena ada 12 Oktober. Tidak pernah ini menjadi rencana saya, tetapi kemudian saya memilih menyelesaikan janji almarhum. Jadilah saya gubernur. Kayaknya sih Mbak kalau dengan konsep emak-emak ketakutan Mbah tadi tuh bisa kepatahkan karena cuma emak-emak yang bisa ngerti mau belok kanan sen ke kiri. Jadi kadang ketidaktahuan adalah berkat. Iya. Berarti oke, kepemimpinan formal berjalan mungkin 5 tahun. Mungkin apa? Tapi kepemimpinan informal yang dimiliki oleh emak-emak dari zaman dulu itu akan tetap. Cuman sebetulnya aku tadi agak menangis. Sekarang kita terikat loh, kita sekarang. Kita terikat bener. Jolin menangis, Yohana membi. Gimana kalau besok berubah? Seorang Yohana berubah jadi kayak pejabat lain. Bukannya kita malu ke penonton. Ternyata, yang menangis di metro ternyata sama aja. Kita beban loh, awas loh. Betul. Resiko itu selalu ada, makanya saya selalu kadang kalau banyak netizen yang komen seperti itu, ibu jangan berubah ya ibu. Saya selalu jawab, doain ya, semoga saya selalu amanah. Setiap ada yang mendoakan saya, agama apapun, saya selalu bilang doakan hati saya tetap bersih. Dalam perjalanan banyak hal yang bisa terjadi, potensi itu selalu ada. Saya juga bersyukur punya anak-anak yang entahlah Tuhan mungkin tambahkan ekstra pack ke mereka ketika Tuhan mengambil ayah mereka. Jadi anak-anak saya tiba-tiba menjadi sangat dewasa. Menjadi pemimpin yang jujur dan transparan, apalagi memulai hal-hal yang baik, mendobrak sesuatu keteraturan menjadi yang lebih teratur di pemerintahan ibu itu kan memang ya cita-cita yang mulia. Tapi di saat yang sama kadang tuh memang ada kekhawatiran. Nyatanya netizen tadi juga banyak yang khawatir ibu jangan berubah begitu. Nah tamengnya tuh seperti apa? Karena kadang itu kan ketika muncul pemimpin atau sosok-sosok yang bagus itu justru menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi kelompok atau kalangan tertentu. Kemudian kemudian dimainkan isu-isu, diancam atau mungkin dipolitisasi, bahkan mungkin disandra dengan isu-isu atau kasus-kasus tertentu. Itu bagaimana tamengnya ibu menghadapi itu? Ya, ketakutan itu selalu ada. Karena lingkungan saya itu bukan lingkungan pejabat dan politik. Banyak teman-teman pengusaha saya yang datang menyampaikan kekhawatiran mereka. Saya juga khawatir, awal-awal saya juga khawatir dan depresi kalau misalnya saya dikriminalisasi atau adalah kekhawatiran itu. Kemudian mungkin prinsip yang saya pegang adalah saya tidak boleh berkompromi karena satu kompromi menghasilkan kompromi yang lain, tiba-tiba saya kehilangan kebebasan saya. Mungkin dari awal saya pastikan saya tidak boleh berkompromi dan apapun itu saya harus sesuai dengan konstitusi dan kitab suci. Saya punya banyak
penasehat secara legal, jadi semua keputusan saya sudah lewat beberapa layer. Ya hanya bisa berdoa sih. Mungkin jawaban yang sederhana, tapi 7 bulan ini ada hal-hal yang hampir menjerumuskan saya. Kemudian Tuhan kirim orang untuk mengingatkan, atau Tuhan buka mata saya untuk melihat. Sederhana itu. Apa yang paling menjerumuskan, Bu, yang sempat hampir terjadi? Kadang-kadang ada dokumen yang sudah saya edit, misalnya saya kirim ke mereka untuk saya tanda tangan, terus tiba-tiba ajudan saya baca lagi, loh kok ada pasal yang hilang, terus atau ada surat yang saya nggak boleh tanda tangan, saya nggak tahu saya mau tanda tangan, tapi kemudian karena ada sesuatu hal saya nggak jadi tanda tangan, ternyata surat itu saya nggak boleh tanda tangan. Ini menarik. Karena biasanya memang banyak jebakan-jebakan Batman ya di dalam sebuah kepemimpinan atau polisi. Saya nggak tahu itu jebakan, ketidaksengajaan, human error. Tapi kan banyak sekali yang datang berpesan bahwa saya harus hati-hati ketika tanda tangan. Banyak orang-orang baik yang menawarkan diri untuk mereview hal-hal yang sebelum saya tanda tangan. Karena kadang ketidaktahuan. Tapi kemudian saya menyadari sejak jadi gubernur harus ada sistem yang lebih transparan, sistem yang lebih aman untuk siapapun yang menjadi kepala daerah. Datang ke Jakarta cuma buat ngumpulin program bawa ke Maluku Utara. Padahal Ibu bisa loh duduk santai. Ada janji. Menikah di Maluku Utara dapat bansos 5 juta kan? Oh, kita kasih mesin ya. Tanah, atap seng sebuah lubang. Dinding, Bapak punya kapal, butuh mesin 20 PK. Oh, tuh mesinnya. Halo Ibu. Pak Kadis, nanti kalau ada operasi katarak bulan Oktober, catat Ibu ini, ya. Kemarin kan saya kunjungan ke sini, Bapak cerita, Bapak punya kapal, butuh mesin 20 PK. Semoga bisa menambah rezeki, kapalnya cepat jadi, cepat melaut. Kalau sudah banyak rezeki, jangan tambah istri. Karena rezekinya punya istri. Bu, saya pengen mendengar langsung dari Ibu. Tadi di captionnya adalah, kadang kita tidak sadar kenapa kita di sini. Itu kenapa Ibu menggarisbawahi itu sih, Bu? Setiap kali bikin caption itu kadang waktu saya merefleksi dan mengkalibrasi kompas moral saya. Dengan kesibukan, ketemu dengan orang, kadang pun dengan pujian, itu kita kadang cengkraman kita di tanah itu berkurang. Jadi setiap kali posting saya itu bagian dari saya merefleksikan. Jadi saya terus mengingatkan diri saya kenapa saya di sini. Apakah memang harus dirilis atau apa, Bu, tujuan dibalik kemudian menyampaikan seluruh aktivitas kepada masyarakat itu? Saya merilis semua kegiatan saya. Jadi saya bahkan tidak memilah-milah, saya merilis semua kegiatan saya. Tujuannya sebenarnya satu, jadi masyarakat tahu saya ngapain. Kedua, sekalian sosialisasi program. Dan yang ketiga, untuk memastikan jika ada media-media yang nulis hoax tentang saya sudah transparan sejak awal. Sehingga masyarakat sudah mengenal saya. Bahwa kemudian ada yang berpikir itu pencitraan atau apa, itu di luar kontrol saya. Semua orang bebas berpikir apa saja. Tapi motivasi saya adalah memastikan masyarakat tahu gubernur yang mereka pilih kerjanya ngapain setiap hari. Nah, tapi yang menarik adalah ada potongan, nggak tahu podcast atau interview Bu Sherly yang menyatakan tiap kali Ibu Sherly ke Jakarta, Ibu akan selalu dari satu lembaga ke lembaga, kementerian-kementerian nanya ada program apa yang bisa dibawa ke Maluku, ke Maluku Utara tepatnya. Sedangkan itu adalah gaya pejabat yang lain pasti beda gitu loh. Datang ke Jakarta ya nongkrongnya di Senayan dan nego-nego segala macam gitu. Kok kamu tahu, kamu ikut ya? Suka nguping. Secinta apa Ibu Sherly dengan masyarakat Ibu di sana? Datang ke Jakarta cuma buat ngumpulin program bawa ke Maluku Utara. Padahal Ibu bisa loh duduk santai. Ada janji. Menikah di Maluku Utara dapat bansos 5 juta kan? Iya. Ada. Kalau gitu menikah di boleh nggak sih pindah ke Maluku Utara sih? Yuk, Jolin kita pindah ke sana. Nah, bener itu. Iya, jadi menikah dan meninggal kita siapkan bansos. Nah itu kan berarti kan itu hasil belusukan di Jakarta ketemu sana semua. Enggak, itu program. APBD. APBD? Iya. Kok daerah lain nggak ada Mbak ya? Tergantung niatnya tadi. Sebenarnya banyak juga kepala daerah yang datang pergi ke kementerian minta program karena
terutama kita daerah timur itu kan anggarannya pas-pasan. Jadi program-program besar itu harus minta ke pusat. Ada kaitannya tadi dengan Bayu juga tadi ngomong tentang sebenarnya kalau kita simpulin kan Ibu Sherly ini punya nyali melawan ketakutannya tadi, bertemu dengan demo. Seberapa punya nyali ketika berdamai juga gitu, memutuskan untuk berdamai dengan ketakutan. Apakah nyali yang sama akan tetap dibawa ketika melawan orang-orang yang punya kepentingan dan ingin menghancurkan Maluku Utara? Saya selalu positive thinking. Menurut saya tidak ada orang yang punya keinginan untuk menghancurkan Maluku Utara atau sebuah daerah. Dan bagi saya semua masalah jika dikomunikasikan dengan baik-baik menghasilkan solusi yang win-win, selama ini semua bisa terselesaikan dengan baik-baik. Pada dasarnya menurut saya pernah menjadi masyarakat tanpa menjadi pejabat. Sekarang saya menjadi pejabat tapi saya juga rakyat. Saya melihat pemerintah daerah, kabupaten dan pusat. Pada dasarnya semua itu punya niat yang baik. Pusat itu juga punya niat yang baik. Hanya semua melihat dengan perspektif yang berbeda. Saya sih sepakat ya dengan nilai Ibu yang selalu positive thinking. Tapi saya juga agak resah ketika mengeneralisir semua memiliki niat baik itu tadi. Ya nggak? Setuju nggak sih? Iya. Kalau tadi kan Bu Sherly bilang semua pejabat lain juga datang ke Jakarta minta program gitu ke daerah. Tapi kan ya memang takut niat baik. Misalnya contohnya gini. Coba gimana Mbak? Aku teman dekatnya KDM. Ya. Kang Deddy. Mulyadi. Yang dia mengaku sendirinya Kang Duda Merana kan. Gitu loh. Karena punya program itu loh. Itu menurut saya Gubernur Sherly punya keberanian untuk berkunjung ke Purwakarta, ke tempat Pak Deddy jalan berdua. Itu netizen rame banget gitu loh. Itu nggak takut loh. Itu netizen rame. Apa maksudnya ini Kang Deddy? Apa maksudnya? Netizen rame loh itu. Saya sebenarnya kunjungan karena mau belajar sama Kang Deddy. Ya tapi netizen nggak ngomong itu. Itulah point of view. Nah itu gimana gitu? Point of view yang berbeda. Nah menurut Sherly gimana Mbak Sherly? Siap dengan risiko itu? Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang tentang kita, jadi ya flow aja. Karena cukup aneh sih. Jalan ke sawah. Sunda dan Maluku Utara digabung jadi punten pisan. Ya gitu kan. Gini loh. Aku tuh sering jalan sama Kang Deddy nggak diupload. Begitu sama Sherly nggak diupload berkali-kali ya. Berarti kalau gitu Mbak besok-besok pakai mermaid ke laut. Nggak, pertanyaanku sekarang gini. Oke, bisa terakhir punya Mbak Tijo. Di sosmed kalau foto-foto nggak usah sama pejabat-pejabat bawahan saja. Kenapa? Pejabat bawahan. Sendirian aja. Aku kalau lihat pemimpin sama bawahannya mukanya penjilat semua. Gitu. Bener, enggak enak dia. Harus positive thinking dong. Enggak, muka penjilat. Dan saya saja, bagaimana cara menghilangkan para penjilat di Indonesia? Enggak bisa. Penjilat selalu ada selama masih ada es krim. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya supaya pejabat nggak jadi es krim? Apa kiat-kiatnya? Udahlah itu kalau di medsos foto sendirian aja. Gitu. Gimana Bu biar tidak jadi es krim? Bawahan saya ini dalam arti kan ASN. Saya menganggap ASN sebesar apapun visi misi saya, program saya, ASN ini nih motor penggeraknya. Jadi kalau ASN ini nggak bagus, visi misi saya ini nggak bisa ke deliver dengan baik. Jadi menjadi penjilat atau tidak sebenarnya bagaimana kita mengaturnya. Mungkin di masa lalu ada pejabat yang misalnya suka dipuji-puji. Kalau dipuji-puji sama ASN itu dipromosi. Tapi ketika dia udah coba 1 tahun muji saya, dia nggak dipromosi, kan berarti dia mempelajari, oh berarti ibu ini nggak suka dipuji. Mungkin saya selalu ngomong to the point, saya tidak perlu dipuji, saya tidak perlu dikasih tambahan ekonomi, saya sukanya output. Ketika kalian memberikan value tambahan bagi saya, kamu saya pakai. Dan saya buktikan, saya tidak kenal dengan semua ASN, kan saya bukan asli sana. Saya pun tidak punya satu keluarga pun yang ASN. Tapi kalau mereka datang bawa ide yang baik, saya kasih tugas, mereka selesai, saya promosi mereka dengan waktu yang sangat cepat. Apa arti power bagi seorang Sherly? Apa ya? Mungkin ketika saya bisa berdampak. Jadi bagi saya kekuatan itu earn. Saya bisa menjadi pejabat gubernur tapi tidak didengar oleh masyarakat. Power or money? Power. Why power? Power menghasilkan money. Oke,
Jolin, jika ada satu hal yang ingin Ibu tinggalkan sebagai warisan selama kepemimpinan Ibu di Maluku Utara, apa itu, Bu? Saya berharap dalam 5 tahun ini masyarakat Maluku Utara akan semakin percaya diri bahwa mereka mampu. Kalau kita dulu Maluku Utara itu, ya kita Indonesia Timur lah. Dalam pencapaian apapun kita tuh biasanya dari 10 terakhir dari 38 provinsi. Hari ini Maluku Utara di beberapa pencapaian mulai ada lah di 10 atas. Harapannya mereka menjadi lebih percaya diri bahwa mereka mampu, dan kedua mudah-mudahan saya bisa meninggalkan tata kelola birokrasi yang transparan dan adil sehingga siapapun pemimpin setelah saya ada pagar-pagar sehingga dia tidak bisa keluar dari pagar itu, dia harus melanjutkan program-program yang pro rakyat. Wow. Ibu Sherly, pemirsa Q&A Metro TV, tidak hanya masyarakat Maluku Utara yang pasti, ada banyak masyarakat yang sekarang mungkin juga mendambakan memiliki pemimpin seperti Ibu. Nah, boleh Bu closing statement untuk pemirsa Q&A Metro TV malam ini, khususnya bagi anak-anak generasi muda. Buat generasi muda, don't settle for less. Kita tidak bisa memilih dari mana kita lahir, kita tidak bisa memilih kondisi kita seperti apa, takdir kita. Tetapi selama kita mau belajar, kita berdoa, kita positive thinking, kita adalah creator of our own destiny. Jadi don't settle for less. Berdoa, lakukan yang terbaik, jatuh, bangun, bangkit, berdoa, lakukan yang terbaik sampai targetnya tercapai. Karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Berdoa, sesimpel itu. Baik, terima kasih Bu Sherly. Jadi pengen konsultasi spiritual ya. Baik, terima kasih Ibu Sherly. Terima kasih Gian, Jolin. Mbak Tejo, baik-baik aja ya. Saya tahu, terima kasih sudah membuat gembira pada malam hari ini. Dan adik-adik, terima kasih, semoga bermanfaat yang ada di studio kali ini. Demikianlah episode kali ini pemirsa, semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton Q&A episode kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Yohana Margareta pamit undur diri, dan kita berjumpa di episode Q&A selanjutnya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Metro TV